Kematian adalah ketetapan Allah yang pasti terjadi, baik laki-laki atau perempuan, tua ataupun muda, kaya ataupun miskin, orang yang sehat ataupun yang sakit, semua akan mengalami kematian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Setiap manusia memiliki ajal yang sudah ditentukan, dan kematian tidak akan bisa dihindari walaupun kita berada di tempat yang paling aman sekalipun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78. Keadaan manusia saat tutup usia memiliki nilai tersendiri, karena balasan baik dan buruk yang akan diterimanya tergantung pada kondisinya saat tutup usia. Dalam hadis sahih disebutkan, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan penutupnya. Hadis riwayat Bukhari. Kondisi manusia pada detik-detik terakhir kehidupannya tergantung amal perbuatan dirinya pada masa lampau. Barang siapa yang beriman dan mengerjakan amalan sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah akhir hidupnya baik, husnul khotimah. Dan jika sebaliknya, maka keburukan yang akan menimpanya di akhir hidupnya atau su'ul khotimah. Su'ul khotimah atau akhir yang buruk adalah meninggal dalam keadaan berpaling dari Allah Ta'ala, meninggalkan kewajibannya, maka ia berada di atas murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan akhir kehidupan yang menyedihkan, yang selalu dikhawatirkan oleh orang-orang yang bertakwa. Sebab utama su'ul khotimah adalah kerusakan akidah, rakus terhadap dunia, mencarinya dengan cara yang haram, berpaling dari jalan kebaikan, menuruti hawa nafsu dalam perkara keburukan, menganggap remeh perbuatan dosa, serta terus-menerus dalam melakukan kemaksiatan tanpa mau bertaubat. Terkadang nampak pada sebagian orang yang sedang sakaratul maut, tanda-tanda yang mengisyaratkan su'ul khotimah, seperti ketika dibimbing mengucapkan syahadat namun ia menolaknya, justru mengucapkan kata-kata yang buruk dan haram, serta menampakkan kecenderungan yang ada pada dirinya. Berikut sebagian dari contoh nyata akhir hidup yang buruk. Ibnul Qayyim rahimahullah bercerita mengenai seseorang yang diketahui gemar musik dan suka mendendangkannya. Tatkala sakaratul maut, dia diingatkan, katakanlah, la ilaha illallah. Tetapi dia justru mengigau dengan lagu, sampai kemudian mati tanpa mengucapkan kalimat tauhid. Pada kisah yang lain, beliau rahimahullah berkata, sebagian pedagang mengabarkan kepadaku tentang kerabatnya yang hampir meninggal. Mereka mentalkinkan la ilaha illallah, namun ia justru mengigau, ini barang murah, ini barang bagus, ini begini, ini begitu, sampai ia meninggal dan tanpa bisa melafazkan kalimat tauhid. Ada pula kisah mengenai seorang yang bergaul dengan pecandu khamar. Maka saat ajalnya akan tiba dan ada yang datang untuk mengajarinya syahadat, ia malah mengatakan, mari tuangkan arak untukku dan beri aku minum. Kemudian ia meninggal. Juga ada seseorang saat sakaratul maut, dia diingatkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Lalu orang itu mengatakan, apa gunanya bagiku? Aku tidak pernah mengerjakan sholat karena Allah. Akhirnya ia pun meninggal tanpa mengucapkannya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sesungguhnya dosa, maksiat dan syahwat adalah sebab yang dapat menggelincirkan manusia saat kematiannya, ditambah lagi dengan godaan setan. Jika maksiat dan godaan setan terkumpul, ditambah lagi dengan lemahnya iman, maka sungguh amat mudah berada dalam su'ul khotimah. Maka orang yang dilalaikan hatinya dari mengingat Allah, selalu memperturutkan hawa nafsunya dan melampaui batas, bagaimana mungkin diberi petunjuk agar husnul khotimah? Orang yang hatinya jauh dan lalai dari Allah Ta'ala, menuruti nafsunya, lisannya kering dari zikir, serta anggota badannya terhalang dari ketaatan dan sibuk dengan kemaksiatan, maka mustahil diberi petunjuk agar akhir hidupnya husnul khotimah. Su'ul khotimah tidak mungkin menimpa orang yang secara lahir dan batin baik dalam agamanya.
Karena itu, selayaknya bagi orang yang berakal agar mewaspadai ketergantungan hatinya terhadap perbuatan haram dan mengharuskan hati, lisan, serta anggota badannya untuk mengingat Allah dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.